Ya Pak, sebelumnya ini kan kita lagi jalan-jalan, ini ngeliat-ngeliat udara sini, mau nanya dulu apa kabarnya hari ini nih Pak? Alhamdulillah kabarnya. Alhamdulillah baik. Nah ini ngomong-ngomong langsung dari Jakarta ke sini ya, khusus untuk membahas informasi kita pada siang hari ini nih Pak. Ya, kebetulan memang kita tadi lagi tugas di Jakarta dan hari ini memenuhi kegiatan untuk acara dengan Jambi TV. Oke, khusus untuk Jambi TV pastinya Pak ya. Nah ini Pak, berbicara mengenai informasi kali ini, nanti akan ada banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan juga kepada Bapak ya. Nah itu salah satunya mengenai hasil paripurna nih Pak. Ini kan seperti kita tahu DPRD telah menggelar paripurna LKPJ dan juga LKPD Kabupaten Batanghari. Nah ini yang seperti yang kita ketahui bahwa pada LKPJ dan juga LKPD Kabupaten Batanghari ini masih dalam proses pembahasan, untuk mengeluarkan rekomendasi DPRD Kabupaten Batanghari sendiri. Nah ini kalau pandangan Bapak sendiri ini, terutama mungkin sebagai anggota Dewan ya untuk Kabupaten Batanghari, catatan apa yang harus dikeluarkan untuk hal ini? Baik, seperti tadi disampaikan bahwa memang benar adanya DPRD Kabupaten Batanghari sudah menggelar paripurna berkenaan dengan nota pengantar LKPJ dan LKPD Kabupaten Batanghari yang langsung disampaikan oleh Bupati Batanghari. Berkenaan dengan itu, bahwa perlu saya garis bawahi, yang kita bahas pada saat ini hanya sebatas LKPJ-nya. Karena kalau LKPD kita harus menunggu dulu hasil LHP dari BPK. Terhadap catatan-catatan yang perlu kita sampaikan, beberapa bidang yang benar menjadi sorotan kita, yaitu di bidang pendidikan, di bidang pertanian perkebunan, kemudian juga di bidang tupoksi kita dalam rangka pembahasan Nah, tadi berbicara mengenai bidang pendidikan dan juga pertanian dan perkebunan. Nah, kalau kita membahas lebih detail lagi tentang bidang pendidikannya, ini pandangan Dewan sendiri mengenai bidang pendidikannya terhadap LKPJ Bupati Kabupaten Batanghari sendiri bagaimana nih Pak? Oh iya, kemarin disampaikan oleh Bupati Batanghari melalui nota pengantarnya bahwa pendidikan di Kabupaten Batanghari dari sisi usia lama sekolah ini ada terjadi peningkatan prestasi dari 7,75 target yang hasil yang terrealisasi menjadi 7,89. Tetapi bagi kami Dewan yang perlu disorotin sebenarnya bukan kepada usia lama sekolah, karena usia lama sekolah kami belum dapat mengatakan bahwa itu adalah keberhasilan dari dunia pendidikan di Kabupaten Batanghari. Karena usia lama sekolah masih banyak indikator lain yang menentukannya. Contoh faktor ekonomi. Kalaulah ekonomi masyarakat Kabupaten Batanghari meningkat, maka saya yakin dan percaya kemauan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sampai selesai SMA semakin tinggi. Nah, tidak bisa ini diklaimkan bahwa ini adalah prestasi dari dunia pendidikan. Maka sebenarnya yang perlu digambarkan di dalam LKPJ nanti, kalau harapan kami sebenarnya kemarin, ialah bagaimana kualitas, baik itu kualitas infrastruktur dunia pendidikan, kualitas dari hasil UAN ataupun UAS-nya, itu yang perlu sebenarnya yang kita harapkan kemarin kita sampaikan. Maka nanti ini akan kita sampaikan nanti insya Allah di rekomendasi secara tertulis. Ini berkenaan dengan pendidikan. Nah tadi Bapak menyampaikan yang terpenting itu adalah bagaimana kualitasnya. Kalau untuk saat ini, bagaimana kualitas yang sudah ada Pak? Nah, kemarin kita sudah sampaikan bahwa menurut Dinas Pendidikan bahwa terjadinya penurunan hasil UAN, bahwa ini adalah penurunan menyeluruh setiap kabupaten kota. Saya ya kurang sepakat bahwa dengan alasan karena ini adalah gaya baru, karena menggunakan sistem komputerisasi. Kita juga harus berbanding kepada kabupaten-kabupaten lain. Bahwa kabupaten lain juga mampu melaksanakannya walaupun turun, tapi ya mungkin tidak setara dengan apa yang ada di Batanghari gitu. Tentang hasil dari UAN-nya. Gitu. Nah kalau untuk itu sendiri, apakah ada hal-hal yang penting yang harus dikoreksi agar tidak terjadinya penurunan kualitas pendidikan itu sendiri? Nah itu tadi yang saya sampaikan, persiapan kita harus jauh lebih matang. Pertama, persiapan dari perlengkapan untuk melaksanakan ujian berbasis komputer. Kemudian yang kedua, persiapan mental anak. Artinya sosialisasi, kemudian bagaimana membuat anak bisa beradaptasi dengan gaya ujian menggunakan sistem komputerisasi. Itu perlu. Ya tentu tidak kalah pentingnya bagaimana meningkatkan kualitas dari tenaga pengajar, sehingga anak yang mau dikeluarkan ataupun melaksanakan ujian juga anak-anak yang bermutu. Bagaimana sistem pelajaran juga harus berubah, proses belajar mengajar. Nah tadi kan Bapak mengatakan bahwa harus ada sosialisasi juga.
sosialisasi terutama tadi seperti yang dikatakan mungkin ada yang menjadikan alasan bahwa sistem UNBK ujian nasional berbasis komputer itu tadi. Nah, apakah sosialisasi untuk hal itu sendiri di Kabupaten Batanghari sudah cukup baik atau bagaimana Pak? Nah, ini salah satu yang kita kritisi bahwa kita melakukan sosialisasi terhadap penyelenggaraan ujian berbasis komputer ini yang kita masih kurang. Contoh, persiapan termasuk sosialisasi ini masih kurang karena kadang-kadang kita 1 bulan menjelang hari H masih berkutak-atik terhadap infrastruktur ataupun alat dan segala macam persiapan untuk ujian berbasis komputer tersebut. Nah, ini kan juga suatu keteledoran bagi kita. Seharusnya 1 bulan kita dunia pendidikan Batanghari sudah tidak berkonsentrasi lagi kepada itu. Memang berkonsentrasi penuh kepada bagaimana anak punya kesiapan. Bukan kitanya lagi yang harus membuat kesiapan, tapi mendorong supaya anak didik kita sudah siap 100%. Oke, berarti sayang sekali harusnya yang tadi waktunya digunakan untuk mempersiapkan sosialisasi kepada anak ini sendiri, tapi kita masih sibuk membahas mengenai perlengkapan yang kurang. Iya, contoh tahun ini sampai bulan Februari kita juga masih dirusuhkan ataupun dikonsentrasikan penuh untuk masalah peralatan komputernya. Ada yang servernya rusak, ada yang CPU-nya, banyak hal lagi, sampai ke listriknya. Ini juga kita dorong nih PLN. Kalau lah masa ujian nih, ujian cuma 4 hari atau 3 hari, ya jangan adalah mati lampu di seputaran kegiatan UNBK, baik itu di kecamatan maupun di ibu kota kabupaten. Nah, untuk meminimalisir hal itu terjadi nih Pak, terutama mungkin di masa-masa yang akan datang, ini sejauh ini progresnya yang dikerjakan sudah seperti apa nih untuk meminimalisir hal tersebut nih Pak? Yang pertama yang perlu kita sarankan bahwa pemerintah daerah pertama harus mengevaluasi lah mungkin dari program yang telah dilaksanakan. Kemudian mengevaluasi terhadap tenaga-tenaganya. Mungkin ada tenaga yang harus di-cing, ya kita cing di pendidikan. Artinya mungkin tenaga guru yang selama ini gurunya bercokol hanya di kabupaten ibu kota kabupaten. SMP ini sudah berprestasi, SD ini sudah berprestasi, apa salahnya? Apa kepala sekolahnya dipindahkan ke SD lain? Apa gurunya dipindahkan ke SD yang masih melorot sehingga agak rata nanti hasil ujian nanti. Ini perlu juga. Oke, berarti dari gurunya sendiri itu juga memiliki peran yang sangat penting ini Pak ya. Bukan hanya siswa. Itu dorongan dari tenaga pengajar, mulai dari kepala sekolah, mulai dari guru, termasuk infrastruktur. Kalau kepala sekolah yang sudah tergolong teladan, berprestasi di sekolahnya, ya kita curi dong, letakkan kepada sekolah yang masih down, masih di bawah. Begitu juga gurunya, sehingga nanti ada pemerataan. Maka ke depan, salah satu juga yang perlu saya sampaikan, pemerintah daerah harus berani mengikuti Permendikbud 2017, yaitu penerimaan siswa berbasis zonasi. Karena inilah salah satu tujuannya bagaimana supaya kualitas dari pendidikan di Kabupaten Batanghari jadi merata, khusus kepada SD, SMP. Nah, mungkin SMA nanti kebijakan udah banyak diambil oleh provinsi. Kita bicara kepada yang merupakan tanggung jawab kabupaten, yaitu SD dan SMP. Pokoknya saya tekankan dari tahun lalu, Permendikbud tentang penerimaan siswa baru nomor berapa ya saya lupa, itu harus kita laksanakan lagi lebih maksimal lagi di 2018 ini, yaitu penerimaan siswa berbasis zonasi, apapun resikonya, supaya kita menciptakan pemerataan kualitas pendidikan. Nggak ada lagi sekolah lagi favorit dan sebagainya. Ada yang sekolah favorit, ada yang tidak. Kita ingin paling tidak sudah 60% hampir rata, walaupun memang belum semuanya sudah rata. Nah, untuk gurunya itu sendiri tadi seperti yang Bapak bilang juga bahwa harus ada sistem change atau pertukaran nih Pak ya. Intinya di samping itu juga bahwa pemerataan juga penting. Ini guru kan banyak yang kurang. Contoh aja ada beberapa sekolah SD yang cuma ada 1 guru pegawai negeri, yaitu kepala sekolah. Tahun lalu saya sampaikan juga, tahun ini saya sampaikan juga. Memang itu memang ada. Kita tidak bisa bicara bahwa kita kekurangan guru. Memang kita gurunya nggak pernah penerimaan pegawai negeri, kecuali yang pengangkatan dari K2 tahun 2014 yang lalu. Nah, itu berarti Pak tadi sudah dijelaskan juga bahwa memang tidak melakukan pengangkatan pegawai negeri ya Pak ya. Nah, itu berarti hal apa yang harus kita koreksi atau hal apa yang harus kita benahi dari
segi guru ini tadi, seperti yang Bapak bilang bahwa pernah hanya ada satu pegawai negeri di satu sekolah. Ya. Ini hal apa yang harus dikoreksi, Pak? Pertama, kita harus melakukan pemerataan terhadap guru. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus meningkatkan kesejahteraan guru honor. Kita memanfaatkan guru honor itu, tetapi memanfaatkannya dengan mensejahterakan dia. Kalau dia tidak sejahtera, kita nggak bisa dong menghukum dia supaya maksimal bekerja, maksimal mengajar. Ini penting. Itu yang harus kita laksanakan karena keterbatasan guru. Dan kalau kita bicara kekurangan guru, di mana-mana pasti kekurangan guru. Cuma ada satu catatan, kalau kita pergi ke pusat, menurut Mendikbud Batanghari tidak kekurangan guru. Kalau udah lihat rasio jumlah guru dan jumlah murid yang ada. Tetapi kalau dilihat dari jumlah ruang kelas belajarnya, baru kita terjadi kurang. Artinya apa? Ini tadi gara-gara sekolah favorit. Jumlah sekolah favorit ini ada mungkin sekitar 10 RKB ataupun 20 lebih RKB. 20 ruang bukan RKB, rombel. 20 lebih rombel artinya kan butuh berapa guru itu. Sementara di SD lain ataupun SMP lain ada yang rombelnya hanya berisi 11 atau 12 orang. Tidak merata itu tadi ya, Pak. Itu tadi karena minat siswa dan orang tua selalu mengarahkan kepada sekolah yang favorit. Makanya saya sepakat dengan tujuan pemerintah pusat agar ada pemerataan kualitas pendidikan. Batanghari harus seperti itu juga. Kalaupun tidak 100%, paling tidak ada perubahan untuk mengarah ke sana. Kalau nanti ada di kecamatan sekolah favorit 3, nanti mungkin di tempat ini hampir tidak dibunyikan lagi ada sekolah favorit, cuma kualitasnya lebih bagus saja. Nah itu tadi Pak, kita berbicara banyak mengenai bidang pendidikan. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut lagi seperti yang Bapak sudah bilang tadi juga mengenai pertanian dan perkebunan. Nah tapi setelah yang satu ini pemirsa tetap di Lebih Dekat.